Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 219. Dalam momen singkat ini, Bai Yi telah menembak satu demi satu, dan setiap kali dia melakukan tembakan, akan ada jejak darah di tubuh Ye Chen De. Ledakan. Dengan telapak tangan Bai Yi, Ye Chen terbang keluar dari udara, mungkin membawa beban 3.500 jin, sehingga ketika Ye Chen mendarat, kedua kakinya membuat jejak di platform pertempuran. Dengar, biarkan aku mengatakannya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ye Chen terpesona hanya dalam satu putaran, menyebabkan penonton dari segala arah menghela nafas. Kesenjangan kekuatan ini tidak terlalu besar. Duduk di kursi, Yang Dingtian menatap Ye Chen dengan cemas. Aku seharusnya memenjarakannya dengan tegas jika aku mengetahuinya lebih awal. Seharusnya tidak. Di sini, Sangguan, Yuer agak heran, kamu seharusnya tidak terlalu lemah. Dengan kata lain, anak ini benar-benar terlalu memikirkan kemampuannya. Suge tua duduk di sana dengan tangan di tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengatakannya tadi, kamu masih tidak percaya. Di samping, Biyu hanya menutup matanya lagi, dia benar-benar tidak mau repot-repot menonton pertarungan ini, pertarungan tanpa ketegangan benar-benar membosankan. Tunggu, ini baru permulaan. Suara Cheng Kun sangat dingin, dan ada tawa sinis di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen di medan perang. Di atas panggung, Ye Chen bangkit dengan malu, memutar lehernya dengan keras. Nenekmu, buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Bai Yi, yang berada di sisi berlawanan, datang seperti hantu, dan membuat sebuah langkah ini adalah segel bintang yang hebat. Bahkan jika kekuatan tempurnya hanya 60%, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ye Chen mencibir, bukannya mundur, Bahu Wang menyerang dengan pukulan yang kuat. Engah, tinju itu terguncang keras, darah langsung terciprat, seluruh lengan Bai Yi menjadi berdarah, dan dia terbang di tempat. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Chen, yang dipukuli oleh Bai Yi sebelumnya, tidak bisa mengangkat kepalanya. Mengapa dia begitu lemah kali ini? Chen terbang pergi dengan pukulan. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa bukan karena Bai Yi menjadi lebih lemah, tetapi bahwa Ye Chen telah menjadi lebih kuat, bahkan jika dia ditekan oleh cincin bintang 7 bayangan bulan, bahkan jika dia hanya bisa menampilkan kurang dari 60% dari kekuatan tempurnya, kekuatannya jauh lebih besar dari Bai Yi. Bagaimana mungkin? Bai Yi ditinju terbang, menyebabkan Cheng Kun dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Kontras antara sebelum dan sesudah begitu besar sehingga mereka tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Di tempat kejadian, orang yang paling merasakan adalah Bai Yi di udara. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia masih tidak percaya bahwa dia, yang berada di alam yang sejati, akan terpesona oleh satu orang di Yuan Realm. Namun, bagaimanapun, dia adalah yang keempat dalam warisan sejati dari Sekte Zhengyang. Setelah mendarat, dia dengan cepat mundur 3 atau 4 kaki. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan lain. Ye Chen mendatanginya seperti harimau ganas, dan tanpa basa-basi lagi, Bahu Wang Fis menyerang dengan paksa. Wajah Bai Yi suram, kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya, dia maju bukannya mundur, dan segel besar meraung ke arahnya. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan dan terdengar suara gemuruh. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa Bai Yi, yang gemetaran, dipukul oleh tinju Ye Chen lagi, mendengus dan mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, dia akan meninggalkan jejak yang dalam. Anak aneh macam apa ini? Bai Yi terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tinju Ye Chen pada pukulan sebelumnya, yang tampaknya jauh melebihi kemampuan seseorang di Yuanjing. Datang lagi. Ketika Bai Yi terkejut, Ye Chen datang seperti harimau. Mencari kematian. Naluri bertarung menyebabkan Bai Yi membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan kemudian dia memikirkan formulanya. Pedang pembunuh itu segera bergetar, dan dengan dia sebagai pusatnya, energi pedang yang tak tertandingi langsung muncul. Formasi pedang abadi terbang. Mengikuti omelan lembut Bai Yi, dia mengayunkan lengannya membentuk lingkaran, mengarahkan ujung pedang ke arah Ye Chen. Ye Chen juga tidak jauh di belakang, memegang pedang langit merah di tangannya,
menari dengan seluruh kekuatannya. Energi pedang sudah berdering di sekelilingnya, dan susunan pedang pertahanan Tiangang langsung ditampilkan. Pound. Formasi pedang Bai Yi secara gila-gilaan bertabrakan dengan formasi pedang Tiangang, memicu percikan api yang terang, tetapi yang mengejutkan penonton di segala arah, formasi pedang yang dia mainkan di True Yang Realm gagal menembus pertahanan Ye Chen. Ubah aku. Ye Chen mendengus dingin. Qi Xiaojian menunjuk ke Bai Yi. Formasi pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi formasi pedang menyerang, dan pedang Qi mengamuk, jumlah yang membuat Bai Yi hanya merasa kulit kepala mati rasa. Sudah terlambat, tapi cepat. Bai Yi kembali untuk bertahan seketika, membentuk segel dengan satu tangan, dan membentuk perisai tebal di depannya. Pound. Energi pedang dari formasi pedang Tiangang menghantam baju besi perisai tanpa urutan tertentu. Setiap energi pedang dapat meninggalkan bekas pedang pada baju besi perisai, dan dalam 2 napas, sayap putih muncul di baju besi perisai. Berikan padaku. Ye Chen bergegas maju, dan bahwa meninju perisai itu dengan keras dengan pukulan yang kuat dan mendominasi. Klik. Segera, suara jernih bergema ke segala arah, perisai kokoh Bai Yi dihancurkan oleh pukulan Ye Chen. Rao Bai Yi juga mengalami serangan balik, dan terkejut mundur dengan geraman teredam setiap kali dia mundur selangkah, solnya kakinya akan gemetar, meninggalkan jejak di atas panggung. 8 Desolation Boxing. Ketika semua orang tercengang, Ye Chen menyerang lagi, bahwa fist penuh dengan semangat juang, dan dia bahkan lebih berdarah, membuat Bai Yi berpikir bahwa bukan manusia melainkan binatang buas yang membunuhnya. Ledakan. Ada raungan konstan di panggung pertempuran, dan Bai Yi sangat sengsara. Ye Chen bertarung sampai ke tepi arena pertempuran, memungkinkan dia untuk memiliki berbagai teknik rahasia, tetapi menghadapi Ye Chen, itu pada dasarnya tidak berguna. Setiap kali dia bergerak, Ye Chen akan menerobos dengan paksa. Engah. Saat darah menumpuk, jari Ye Chen membuat lubang berdarah di bahu Bai Yi. Sejauh ini, Bai Yi telah menstabilkan sosoknya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya ganas seperti hantu. Sampai sekarang, dia telah ditekan dan dipukuli. Tapi setelah lebih dari 20 putaran, dia benar-benar ditekan. Melihat mundurnya Bai Yi secara terus-menerus, terdengar suara-suara terkejut dari segala arah. Bagaimana situasi anak Ye Chen itu? Apakah dia berada di alam asal manusia? Itu hanya kebetulan. Biyu masih menutup matanya dan bermeditasi. Tetapi terlihat bahwa ekspresinya juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa tidak mungkin dia menang dalam pertempuran dengan celah yang besar. Biarkan aku mengatakannya, dia tidak akan selemah itu. Dibandingkan dengan Biou, Santuan Yuer tidak pernah meragukan kekuatan Ye Chen dari awal hingga akhir. Tidak biasa bisa melarikan diri beberapa kali di tangan dari surga ke-8 alam kosong dan gelap, Renyuan Jing bisa melakukannya. Biarkan aku memberitahumu, muridmu terlalu menakutkan. Ke arah Heng Yuezong, Chu Linger dan yang lainnya juga penuh dengan desahan, menatap Ye Chen di tribun, dan kemudian menatap Chu Xuaner, menyeberangi seluruh dunia berkelahi dan menang, dia akan melawan langit. Melihat Chu Xuaner lagi, dia juga tampak terkejut, dan jelas tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan begitu kuat. Tidak heran anak ini bersikeras untuk melanjutkan panggung meskipun dibujuk. Dia memiliki sedikit kepercayaan pada postur tubuhnya. Dibandingkan dengan mereka, wajah Cheng Kun jauh lebih jelek. Bagaimana seseorang di Yuanjing bisa begitu kuat tangan? Lagi pula, Cheng Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu dengan suara yang dalam. Bab 220. Mendengar ini, semua orang mau tidak mau melihat ke samping ke panggung pertempuran. Kata-kata Cheng Kun jelas, yaitu, Bai Yi masih memegang kartu truf di tangannya. Benar saja, setelah pukulan keras ke Ye Chen, Bai Yi di panggung pertempuran tiba-tiba berbalik, lalu dengan cepat mencubit sidik jarinya, seluruh tubuhnya bersinar, dan kabut putih berkabut naik dengan hebat. Segera, sosok Bai Yi menjadi ilusi, dan dengan satu langkah, ada lebih dari selusin hantu, sehingga tidak mungkin membedakan mana yang asli. Kenapa? Ini pertarungan geng. Ye Chen tidak takut, dan dia meninju dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan salah satu klon. Karena itu adalah klon, kekuatannya terlalu jauh di belakang yang asli, bahkan jika Bai Yi yang asli ditinju oleh Ye Chen, dia mungkin memuntahkan darah, apalagi klon Bai Yi. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa avatar sayap putih yang diledakkan olehnya berubah menjadi kepulan asap hijau di tempat, dan di bawah gelombang asap hijau, itu mengembun lagi dalam sekejap.
Tidak bisakah kamu membunuhku? Ye Chen terkejut. Mati. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, lebih dari selusin sayap putih telah menyerang dari segala arah, atau cetakan telapak tangan, atau lampu pedang, atau bayangan tinju, dan langsung menenggelamkan Ye Chen. Untuk sesaat, Ye Chen terluka. Banyak orang, bukan, mantap. Ye Chen memotong sayap putih dengan pedang, membuat celah, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Kemana kita akan pergi? Sebuah sayap putih bergegas maju dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan. Klon, kamu bukan apa-apa. Sekilas melihat bahwa itu adalah klon yang menyerangnya, Ye Chen segera mengayunkan tinjunya dan meninju. Karena dia tahu itu adalah klon, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah aura avatar itu meningkat seketika, dan kekuatan serangan juga meningkat tajam dalam sekejap, dan kekuatan telapak tangan itu juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Engah, dengan gerakan keras, tinju Ye Chen benar-benar berdarah. Bagaimana situasinya? Ye Chen mundur dalam kekalahan, bertarung dan pergi, dan mata roda peri terbuka sedikit, menatap selusin sayap putih yang bergegas dari segala arah. Tidak, melihat sekeliling, mata Ye Chen menyipit sejenak. Dia menemukan bahwa meskipun dia menghadapi lebih dari selusin sayap putih, hanya satu dari mereka yang merupakan dewa, dan kekuatan dewa itu benar-benar berenang di antara lusinan klon, menjadi dewa. Tidak heran kekuatan avatar yang menyerangku sebelumnya meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Ternyata avatar itu menjadi dewa pada saat itu juga. Mata Ye Chen berkedip, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bocah ini sangat dalam untuk menyembunyikan teknik rahasia semacam ini. Untuk sementara, Ye Chen mengerutkan kening, dan pikirannya berubah dengan cepat. Avatar bayi akan terlahir kembali jika ada yang dihancurkan. Itu telah disimpan lebih dari selusin dari awal hingga akhir. Dewa dan avatar dapat berubah menjadi satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap avatar yang saya hadapi mungkin adalah dewa. Setiap waktu saya bergerak Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda, jika tidak 10% kekuatan dapat meledakkan klon, tetapi 10% kekuatan tidak akan pernah menyakiti bayi. Sebaliknya, bayi dapat mendistribusikan kekuatan di antara klon sesuai untuk situasi. Klon bisa membohongiku gunakan semua kekuatanmu, tapi avatar juga bisa menjadi dewa dalam sekejap, mengejutkanku. Boom, ledakan. Sementara dia berpikir, lebih dari selusin sayap putih menyerang lagi. Zeng, menyerang hit, pedang pembunuh es masih tajam, langsung menuju tenggorokan Ye Chen. Tuanku, Ye Chen menyipitkan matanya, dan segera menembak, menusuk Chang Hong dengan pedang, dan menyesalinya. Engah, tubuh bayi meledak seketika. Bukan dewa, dewa itu berpaling. Ekspresi Ye Chen membeku, dia berbalik dengan tergesa-gesa, membalik telapak tangannya dan menamparnya di belakangnya, karena dewa yang menusuk dengan pedang sedetik yang lalu menjadi tiruan, dan dewa juga dalam sekejap, ia beralih ke klon lain, yang menyerang Ye Chen dari belakang. Ledakan, dengan telapak tangan yang keras, keduanya terguncang. Engah, 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 segera, darah berceceran, dan ada lebih dari selusin noda darah di tubuh Ye Chen. Hantu avatar kakak bayi adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Di bawah, melihat Ye Chen terus-menerus terluka, para murid dari Sekte Zeng yang tertawa sinis. Dengan cara ini, bayi tidak akan terkalahkan. Cheng Kun tersenyum tipis, dengan tatapan sinis di matanya, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Ye Chen dicincang menjadi daging dan darah oleh pedang bayi. Mata buta, anak laki-laki bernama bayi ini benar-benar memiliki teknik rahasia semacam ini. Orang tua Zuge menghela nafas. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa biografi sejati keempat dari Zeng Yangzong sesederhana membicarakannya. Biyu di samping berkata dengan nada menghina, bahkan jika aku menemukan metode rahasia ini, itu akan membutuhkan banyak usaha, apalagi dia. Ini benar-benar tiruan hantu. Kata-kata yang Dingtian cukup berarti, dan kulit mereka berubah tajam, menjadi sedikit jelek. Paman Guru, apa asal-usul teknik rahasia ini? Situ Nan dan yang lainnya memandang bayi. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Pantong Taois, yang Dingtian berkata perlahan, dia seumuran dengan nenek moyang dari 3 sekte saya. Yang disebut klone Pantom adalah aksinya yang terkenal. Mengenai avatar,
saya yakin Anda juga punya melihat bahwa Bai Yi memiliki lebih dari selusin avatar, dan setiap avatarnya terkait dengan dewa, dan yang paling membuat frustrasi adalah bahwa setiap avatar dapat menjadi dewa, dan dapat berada di antara dewa dan avatar. Setiap kali klon dihancurkan, klon berikutnya akan mengambil alih dan dilahirkan kembali. Setelah mendengar ini, si Tunan dan yang lainnya terkejut. Kalau begitu, bukankah ini berarti Ye Chen harus melawan Bai Yi jika dia ingin mengalahkan Bai Yi? Membunuh lebih dari selusin avatar Bai Yi sekaligus? Jika tidak, selusin avatar Bai Yi akan terus berubah menjadi diri mereka yang sebenarnya dan terlahir kembali terus-menerus. Bukankah itu setara dengan memiliki kehidupan tanpa batas? Berlebihan. Pendeta Daoxuan memulai percakapan, melatih metode rahasia apapun akan menghabiskan energi. Ketika kita bertarung melawan orang lain, kecuali situasinya mengharuskannya, pada dasarnya kita tidak akan berubah menjadi klon untuk bertarung, karena begitu klon itu muncul, itu akan terjadi, pasti membagi sebagian dari kekuatan dewa, dan konsumsinya harus diserap dari tubuh dewa, dan hantu avatar, sejak awal, ditakdirkan untuk mengkonsumsi lebih dari 10 kali lipat dari avatar biasa, karena ada lebih banyak dari selusin avatar, begitu besar tidak mudah bertarung untuk waktu yang lama, dan akan sulit dipertahankan setelah waktu yang lama. Petik 2. Jika kamu mengatakan itu, maka aku mengerti. Si Tunan menghela nafas lega, jadi, selama Ye Chen bertahan, dia masih bisa bertahan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kan? Petik 2. Secara teori, kata Chu Xuaner, tapi karena Bai Yi berani menggunakan teknik rahasia ini, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Chen dalam waktu singkat. Ada banyak kekuatan spiritual, jika dikonsumsi. Bahkan jika selusin klon mengkonsumsinya bersama, itu masih akan memakan Ye Chen sampai mati. Bersambung.